Teman-teman, saya tadi ada orang yang chat gitu, intinya dia tuh mau cari majikan lagi tapi tiba-tiba dipulangkan dan sudah 10 tahun di Singapura dan tidak punya pegangan uang apapun, jadi yang sama sekali nggak ada pegangan gitu. Nah, teman-teman keberatan nggak kalau saya mix video saya ini? Selain berbicara tentang hukum-hukum ketenagakerjaan dan lain-lain, kita juga bicara tentang literasi keuangan terutama untuk teman-teman pekerja migran. Gimana? Nah, teman-teman, setiap kali saya diundang di sebuah acara dan berbicara tentang pekerja migran dan permasalahannya atau isu-isunya, saya selalu sisipkan tentang literasi keuangan ya. Jadi teman-teman tuh sudah harus mulai sadar menabung, berinvestasi, menyiapkan dana darurat dan lain-lain, dan semuanya itu ada rumusnya tentunya ya. Mungkin di kesempatan kali ini karena tadi saya mendapatkan chat seperti itu, mungkin tidak ada salahnya ya kalau saya berbagi tentang apa sih itu dana darurat ya. Jadi teman-teman, saya itu menerapkan namanya piramida keuangan ya, piramida keuangan ya, dasar prioritas dalam sebuah keuangan ya. Nah, dalam piramida keuangan tersebut, salah satu yang masuk dalam prioritas kita itu harusnya adalah dana darurat. Dana darurat itu apa, Miss? Apakah cadangan dana sewaktu-waktu ada orang ngutang sama kita terus kita punya uang untuk diutangkan? Nah, itu bukan ya. Dana darurat adalah dana yang harus disimpan dan tidak boleh diutik-utik ya, kecuali Anda dalam keadaan darurat. Keadaan darurat dalam hal ini adalah yang saya masukkan dalam kategori keadaan darurat, itu bukan tiba-tiba kita masuk sakit dan ke rumah sakit itu malah justru tidak masuk ke dalam dana darurat. Kenapa? Karena di dalam piramida keuangan tersebut, selain dana darurat, kita harus masukkan asuransi ke dalamnya, salah satunya asuransi kesehatan. Jadi kalau kita sakit ya kita ke rumah sakit sudah dikonver asuransi, jadi tidak boleh lagi ngutik-ngutik dana darurat ya. Dana darurat digunakan salah satunya adalah ketika terjadi pemecatan ya, pemecatan, kehilangan job, terutama bagi kita yang bekerja ikut orang. Nah, saya sendiri punya rumus untuk dana darurat tersebut ya, yaitu 6 bulan kali pengeluaran kita setiap bulan. Kenapa demikian? Ada alasannya. Karena kalau kita kehilangan pekerjaan, setidaknya kita bisa punya waktu seenggak-enggaknya 6 bulan untuk memulai pekerjaan baru, entah itu membuka usaha atau mencari pekerjaan baru. Nah, selama 6 bulan kita mencari pekerjaan baru atau buka usaha baru, itu setidaknya kita ada dana yang untuk mengcover kebutuhan kita sehari-hari. Makanya dana darurat itu rumusnya, kalau kami terapkan adalah 6 bulan kali kebutuhan setiap bulan. Contoh, jika kebutuhan setiap bulan Anda misalnya 3 juta, maka setidaknya yang ada di dalam dana darurat tersebut ya 6 kali 3 juta, yaitu 18 juta. Nah, sisakan uang 18 juta dan dalam keadaan bagaimanapun, alasan apapun, jangan diudik-udik kecuali memang dalam alasan darurat. Ya. Tetap memenuhi kebutuhan hidup bulanan di sini masuk dalam kategori darurat, karena nggak mungkin Anda nggak kerja terus kebutuhan bulanan Anda atau kebutuhan harian Anda utangkan ke orang lain gitu. Utang uangnya dong, aku kehilangan pekerjaan. Itu sesuatu yang bagi kita harusnya tidak mungkin. Jadi gitu. Jadi sewaktu-waktu kita kehilangan pekerjaan, kita nggak akan tahu kan, pekerjaan itu nothing permanen ya di dunia itu. Kita bisa saja somehow kehilangan pekerjaan kita. Jadi at least kalau ini khususnya untuk teman-teman pekerja migran yang aktif bekerja di negara penempatan, setidaknya kalau sewaktu-waktu majikannya sudah tidak memberikan Anda transfer, memecat Anda tiba-tiba, itu Anda seenggak-enggaknya salah satu beban Anda 6 bulan ke depan itu ada yang cover sampai Anda benar-benar mencari pekerjaan baru, settle dengan pekerjaan baru dan dapat income baru. Nah, ini harus ada juga kesadaran teman-teman ke situ ya. Selalu hindari yang namanya hidup konsumtif. Jadi beli yang sesuatu yang konsumtif, yang nilainya menurun itu harus dihindari. Sudah harus membuat piramida keuangan, masukkan asuransi, kemudian dana darurat dan juga investasi ke dalam prioritas piramida keuangan tersebut. Nah, mungkin next video saya akan membahas tentang investasi yang fit untuk teman-teman pekerja migran yang juga saya terapkan di sini. Oke, semoga kita mencapai financial goal kita, karena salah satu tujuan kita pergi ke luar negeri adalah untuk membantu ekonomi keluarga dan mencapai kebebasan finansial atau financial freedom. Ya, demikian ya teman-teman.
Semoga video ini bisa diterima dengan baik, dan mari kita mulai belajar bersama-sama mengelola keuangan, dan semoga saya bisa share ke depannya lebih sering juga tentang literasi keuangan. Thank you, bye, love you all. Kita bisa belajar dari pengalaman Mbak ini ya. Kalau 10 tahun tidak ada tabungan, itu kita harus belajar bagaimana kita itu harus mengelola uang ya, yang tadinya kita itu kirim semua habis gaji kita, apalagi kalau kita itu pernah tergiur dengan kurs yang tinggi, itu biasanya kita kirimkan semua kayak gitu kan, karena kita itu benar-benar sayang sama keluarga kita ya. Tapi ya karena apes kita itu nggak ada di kalender ya, seperti ini udah 10 tahun kerja dia langsung dipecat, sedangkan kita nggak ada tabungan dan nggak ada pegangan sama sekali. Setelah itu pulang kita nggak ada duit kayak gitu kan. Nah, gimana mau nabung, anak 3 kuliah semua, suami cuma di buku nikah. Nah, itu setidaknya kalaupun ada ya anaknya yang kuliah itu suruh nyari kerja ya. Tapi kalau yang namanya kuliah enggak nyambi kerja, itu kita sendiri yang sampai bener. Bicara itu tidak semudah melaksanakan. Ya memang tidak semudah itu, memang karena kita itu beda keluarga dan beda kebutuhannya ya, mungkin seperti itu ya. Aku juga belum bisa nabung nih, tiap bulannya nanggung 3 orang di kampung. 10 tahun di Singapura nggak punya duit, ngapain dia ke Singapura terlalu lama. Temanku 12 tahun kerja, pulang cuman bawa $200 dan meninggalkan setumpuk masalah. Kalau investasi tanah gimana dong? Seandainya pulang nggak bawa uang, semestinya udah puluhan tahun di Singapura nih. Maaf ya Miss, gimana caranya bikin dana darurat? Kan kalau kita bisa nabung ya, kalau gaji Singapura mungkin sudah berapa sih? Sudah 10 juta kali ya? Apa berapa? Aku kurang paham ya. 10 tahun kok nggak punya uang, uangnya dikemanakan? Aku 13 tahun di luar negeri nggak punya uang, tapi bisa total anak dunia kuliah setiap bulan dan uang semester. Nih, kalau aku gaji disimpan majikan tiap bulan antar separuh. Sebagian buat pegangan dan sisanya majikan simpan. Saya sudah 20 tahun satu majikan, setiap pulang bawa uang, kalau pulang dikasih uang semuanya. Nah gitu ya, jadi walaupun kita itu harus ada benar-benar uang simpanan darurat ya, karena kita itu juga enggak tahu yang bakal kedepannya itu seperti apa. Jadi itu sisakan, walaupun cuman 100.000 200.000, kita itu harus benar-benar sisakan gitu loh. Kita itu harus benar-benar paksakan diri untuk menabung ya. Ini ya aku di sini nggak pernah mau off. Beli baju mungkin 6 sampai 1 tahun baru beli. Mengubah untuk memperbanyak aset. Jadi walaupun kelak kita nggak punya banyak duit, paling nggak kita punya beberapa aset yang digunakan untuk masa depan. Nggak bawa duit nggak apa-apa, yang penting di Indo aset ya udah banyak. So kalau aku ya, Mbak, yang di Singapura harusnya ada wadah dibuatkan macam CVP khusus PMI, tiap bulan potongan or dipaksakan beberapa sedikit ya, tapi continuous itu. Jadi bila di posisi kebutuhan urgent or emergency sedikit, kita ada simpanan, itu saran aja, mending diatur sendiri aja Mbak. Karena itu ya, uang itu nggak ada saudara ya kan. Takutnya ya begitu kalau yang mengelola itu nggak amanah. Sampai 10 tahun nggak ada uang, itu salah sendiri, tidak bisa mengatur uang ya.